Baik, jadi hari ini kita tidak belajar kimia, tapi kita belajar terkait kawasan kebinekaan global. Ada yang tahu kebinekaan global itu? Tidak ada. Wawasan berarti sebuah apa ya? Pengetahuan. Kemudian kalau kebinekaan berarti keragaman, perbedaan. Kemudian kalau global berarti mendunia. Oke. Baik, namun sebelumnya kita mengawali pembayaran kita hari ini dengan doa. Saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Persilakan. Teman-teman, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada saat ini, kita akan buka dengan doa. Dan doa akan menggunakan agama kepercayaan keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kebenaran-Mu, sehingga kita semua bisa terkumpul di tempat ini untuk mengadakan pembelajaran saat ini. Tuhan tuntun, Tuhan sertai, sehingga kita semua boleh belajar dengan baik. Berkati Sir yang akan mengajari kami Tuhan, berikan dia hikmat, kesehatan, kekuatan agar bisa mengajari kami dengan baik. Inilah yang menjadi doa kami. Amin. Baik, terima kasih kepada Kiran yang telah membawa doa. Sir itu punya ilmu tentang kawasan kebinekaan. Jadi kalau misalnya Sir bilang kawasan kebinekaan global, kalian bilang nanti mau menjawab saya cinta diri, baru saya suka perbedaan, hormati Indonesia, hargai dunia. Ulang ya. Mau cepat kan? Ulang ya. Kalau saya bilang apa tadi? Kawasan kebinekaan global, kalian akan jawab saya cinta diri, saya suka perbedaan, hormati Indonesia, hargai dunia. Coba ulang satu kali dulu ya. Kawasan kebinekaan global, Saya cinta diri, saya suka perbedaan, hormati Indonesia, hargai dunia. Coba stand up please. Semangat ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Kawasan kebinekaan global, Saya cinta diri, saya suka perbedaan, hormati Indonesia, hargai dunia. Tepuk tangan untuk semua. Untuk membangkitkan semangat kita sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke? Kita ambil secara sempurna. satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Coba kalian perhatikan gambar yang pertama itu, apakah mereka itu berbahagia atau enggak ya? Dengan gaya belajarnya masing-masing ya, ada yang gambar, ada yang merangkai buku lain. Kemudian gambar yang kedua, ini terkait apa gambar ini? Agama dari berbagai agama ada di sini. Kemudian gambar yang ketiga, perundungan. Oke. Pertanyaannya untuk kalian, perhatikan ketiga gambar di bawah ini. Coba, apakah kalian merindukan situasi pada gambar pertama? Yakin? Coba, Isel, kenapa kamu merindukan gambar pertama? Karena dalam
semua orang begitu kan. Nah, seharusnya di kurikulum mereka seperti itu. Jadi belajar dengan gaya belajar masing-masing. Kalau saya auditori, saya lebih suka belajarnya mendengar. Kalau saya kinestetik berarti belajarnya berjalan-jalan, bergerak-bergerak. Kalau saya visual berarti saya belajarnya menonton atau melihat atau membaca. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, coba Gretchen, kira-kira apakah ini terjalin di sekolah kita ini, agama-agama ini? Iya, menurut kamu di sekolah kita ada? Semua agama ada atau tidak ya di sekolah ini? Semua agama Hindu ada ya? Konghucu yang nggak ada, tapi sejauh ini semua agama ada di sekolah. Iya, ada juga yang Islam. Tapi tidak terjadi percekcokan ya di antara kalian ya. Oke. Kemudian yang ketiga, apakah masih terjadi? Lebih besar atau lebih sedikit? Lebih besar. Ya, lebih besar. Jadi kalau yang ketiga ini memang sangat kita tidak sukai sebenarnya ya. Kita tidak sukai. Jadi seharusnya bagaimana kita sebagai seorang yang berintelektual ya, sebagai seorang yang berwawasan global perlu menghindari yang gambar yang ketiga ini. Setuju? Hari ini. Kemudian yang berikutnya, kemerdekaan global itu ada 5 topik sebenarnya. Jadi setelah itu mau mengajarkan kepada kalian topik yang terakhir tentang sekolahku yang damai. Ya, tentang sekolahku yang damai. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pelajar mau menciptakan sekolah di Theodorus ini lebih damai lagi dari sebelumnya, ya, yang mau dirasakan, gitu ya. Nah, sekarang capaian pembelajarannya, jadi ada tujuan pembelajarannya itu yang ini mampu menganalisis ancaman, kemudian kerentanan dan kapasitas yang terjadi di sekolah. Jadi ancaman itu biasanya berasal dari luar, ya, kelas 11 ya, dari luar. Kemudian kalau kerentanan itu berarti antara ancaman dan kapasitas itu ada enggak? Begitu. Kemudian kalau kapasitas berarti suatu kekuatan untuk melawan ancaman itu. Itu maksudnya dari tiga itu. Itu yang nanti terakhir yang kalian akan mencapai di situ ya. Baik, berikutnya. Oke. Sekarang coba nanti saya mau tanya kalian terkait 2 pertanyaan ini. Kalian akan menjawab sesuai dengan pengalaman kalian ya. Jadi nanti kalian akan tuliskan di kertas, kemudian nanti sebentar nanti 2-3 orang yang akan membacakan jawabannya. Gitu ya. Baik, Ina, apakah sudah ditulis? Tadi pertanyaan pertama apa tadi jaringan? Tadi yang pertama, lingkungan sekolah seperti apa yang Anda dapatkan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mewujudkan. Itu menurut kalian ya, menurut kalian bukan menurut apa yang kalian sudah lihat di sini. Ya. Kira-kira bagaimana supaya sekolah itu nyaman, damai itu kira-kira apa yang perlu dibuat? Ya, baik. Silakan masing-masing tempelkan di depan. Ini mulai dari kerja. Ayo. Dia biar random boleh nggak ini? Iya, dong. Nggak apa-apa Zon. Iya, bagus tadi gimana? Di bawah Random itu. tulis ya. Ya Allah. Mantap. Mana aku yang Zon? Jangan lewat. Semua satu mana? Baik, terima kasih. Saya minta perwakilan perwakilan 2 orang untuk menyampaikan apa yang ditulis di situ. Koko Momi dan Britney. Silakan di depan ya. Lingkungan sekolah yang bebas bully yang dimana setiap siswa dapat menjalani aktivitas dengan senyuman. Dan cara agar bisa terwujud adalah dengan kesadaran diri untuk tidak menyakiti sesama. Itu Britney punya? Ya. Oh ya, oke. Sekarang Koko punya. Yang pertama, lingkungan yang saya dapatkan tentunya lingkungan yang nyaman, tentunya bebas dari yang namanya perundungan ataupun hal yang melawan ketentraman. Yang kedua, selalu memprioritaskan kebersamaan daripada kepentingan diri sendiri, selalu mengutamakan kebersamaan.
Mantap. Kebersamaan. Terima kasih, silakan duduk. Jadi yang pasti lingkungan yang digambarkan itu yang baik-baik semua ya. Saya lihat rata-rata semua perundungan. Karena itu hal yang tidak baik itu dibenci oleh dunia. Ya, bagus. Nah, selanjutnya kita baik pada aktivitas. Nah, di sini nanti kalian dibuat dalam bentuk kelompok ya. Jadi seterusnya beranggotakan 5 orang. Nah, kemudian kelompok ini bersifat heterogen. Jadi ada laki-laki, ada perempuan, kemudian ada perbedaan agama dan asal. Gitu ya. Kemudian diskusikan satu topik yang disediakan dan bermain peran dari topik yang diskusikan. Dalam bermain peran, mohon sertakan dengan latar belakang masalah, konflik, penyelesaian, dan kesimpulan. Jadi singkat saja ya. Jadi kalian tinggal pilih dari 3 kelompok ini, pilih kelompok mana yang intoleransi, kelompok mana yang diskriminasi, kelompok mana yang kekerasan seksual, dan kelompok mana yang bullying. Gitu ya. Jadi maksudnya itu berbagi peran kok. Masalahnya apa dulu? Berbagi peran, kemudian bermain peran. Selanjutnya nanti ada pesan yang mau disampaikan. Kemudian jangan cuma sampai di misalnya bullying cuma sampai di bullying, tetapi harus ada penyelesaian dari kalian. Mengerti ini? Bisa dia tersirat bukan saya nggak bilang secara langsung gitu. Pesannya. Nah, Nanti tersirat dulu. Tersirat dulu ya. Begitu. Jadi sebentar nanti jangan dulu kalian sampaikan pesannya. Nanti pesannya kan nanti kami yang sendiri kan di situ. Nanti sebentar nanti di kegiatan terakhir itu baru nanti kalian tulis lagi di kertas. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Nanti satu yang Nanti seorang peran sampai 4 tahun jadi karena hampir fokus ke aplikasi sedikit kena boleh. Oh iya, asal coba kita. Pas kita jangan bukan. Baik, semuanya waktu sudah selesai diskusinya. Jadi sekarang kalian akan menampilkan hasil diskusi kalian terkait bermain peran tadi. Ya, jadi tema yang topik yang kita tidak ambil adalah kekerasan seksual. Ya, kekerasan seksual. Jadi kelompok 1 tentang bullying, kelompok 2 diskriminasi, kelompok 3 tentang intoleransi. Baik, mari kita saksikan kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi mereka dalam bentuk permainan peran. Terima kasih. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan praktik tentang bullying. Oh my god, hai guys. Guys, lihat guys. Mereka Guys, kasihan, kan lu lebih kembali itu. Ini kasihan lebih zaman apa? Ini zaman modern. Kalian tadi sudah melakukan berbagai perundungan. Salah satunya adalah cyberbullying. Karena kita telah hidup di zaman modern, sebaiknya kita merubah apa yang menjadi kekerasan. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk salut. Kelompok kedua tentang diskriminasi. Silakan. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Theodor Cristiano Dewi. Saya murid pindahan dari Jakarta.
Tidak nak mau duduk. Pagi guys. Pagi. Sama dia. Itu mau nama teman dia. Kurang nyambung sih. Udah masa nado. Saya masih belum tahu bahasa Manado. Saya baru kesini beberapa hari yang lalu soalnya. Untuk bahasa Manado. Mulai begitu nih. Kalau misalnya dia minta bahasa Manado pakai bahasa yang dia tahu gimana? Duluan deh. Dia tahu bahasa Manado. Reo, Iya, kenalin gua Britney. belum kenal. Ya, Jel. gue Angel. Benar, Gue Eno. benar. Gue Cila. Tidak. Sekarang kita lanjut. Pembantu gini, kan gini. Oh gila. Soalnya besi. Kia, dimulai begitu. Terang ini kan di sekolah ini banyak agama. Jadi otomatis dia bicara ibadah lagi lain. Jadi terang mesti hargai lagi pada orang. Nah, daripada terang sibuk dengan terang diri sendiri, ya terang makan sama-sama aja deh. Sama. Maaf nih. Nah, sebelum terang makan, mari kita doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, menjawab makan, kasih. Baik. Wawasan kebinekaan global. Suka hormati Indonesia, hargai dunia. Tangan dulu. Silakan duduk, kelompok diam. Baik, jadi setelah kalian bermain peran tadi terkait 3 topik, sekarang kalian akan merefleksikannya terkait beberapa pertanyaan ini. Jadi yang pertama adalah bagaimana perasaan kalian setelah menyelesaikan permainan tadi, ya. Kemudian apa yang harus dikuatkan untuk mengurangi resiko terjadinya itu topik-topik tadi, ancaman-ancaman tadi. Kemudian apa makna dari permainan peran yang kalian lakukan? Selanjutnya pesan apa yang tersirat dari permainan peran tersebut dan kesimpulan yang diambil. Ya, jadi ini tidak secara pribadi, tetapi nanti didiskusikan dalam kelompok saja refleksinya. Nanti baru disampaikan. Boleh ini? Baik, selanjutnya kalian akan merefleksikan itu, mempresentasikan kalian punya hasil refleksi itu. Jadi satu kelompok itu satu refleksi, jadi ada 3 refleksi ya. Kemudian nanti mau ditempel di depan. Silakan kepada kelompok mana duluan ya? Kelompok 2 dulu. Kelompok 2 dulu. Silakan yang mau membaca. Kemudian mungkin ada yang mau tambahkan, boleh ya. Semua berdiri. Silakan. Teman-teman, refleksi dari kelompok kami yang telah kami diskusikan adalah ini. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Anda setelah menyelesaikan permainan peran tadi? Yang kami rasakan itu bahagia dan ada sedikit canggung, ya. Dan yang kedua, apa yang harus dikuatkan untuk mengurangi risiko? Menurut kami, keterbukaan diri dan ingin bersosialisasi itu sangat penting untuk mengurangi risiko adanya diskriminasi, intoleransi atau pembulian. Lalu, apa makna dari permainan peran yang Anda lakukan? Maknanya adalah diskriminasi adalah hal yang tidak baik pastinya.
pesan apa yang tersirat? Pesannya adalah kita tidak boleh memilih-milih teman, apalagi karena latar belakangnya yang berbeda. Justru karena latar belakang yang berbeda kita harus teman. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapatkan, kita harus menghargai sesama walaupun kita berbeda. Selesai. Terima kasih kelompok 2, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan untuk menyampaikan resolusinya. Silakan berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatan. Jadi kami dari kelompok 3 satunya akan memaparkan tentang refleksi. Soal yang pertama, bagaimana perasaan kami setelah menyelesaikan permainan tadi. Perasaan kami senang, luar biasa, bahagia dan lega. Pertanyaan kedua, apa yang harus dikuatkan untuk mengurangi risiko? Menurut kelompok kami, ada 2 hal yang harus dikuatkan. Yang pertama, keterbukaan diri. Yang kedua, membaur. Artinya kita terbuka diri untuk membaur dengan orang lain. Yang ketiga, apa makna dari permainan peran yang kami lakukan? Makna dari peran yang kami lakukan membangun kebersamaan dan belajar untuk toleransi. Selanjutnya, pesan apa yang tersirat dari permainan peran tersebut? Kita harus menghargai tanpa melihat perbedaan. Yang terakhir, apa kesimpulan yang bisa diambil dari permainan peran tersebut? Dalam lingkungan sekolah terdapat perbedaan, maka dari itu kita harus menghargai. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Tepuk salut. Jempol, 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 salut. Silakan duduk. Selanjutnya refleksi dari kelompok 1. Silakan berdiri dan menyampaikan hasil refleksinya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang refleksi yang telah kami buat. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kami setelah menyelesaikan permainan tadi? Yaitu kami merasa senang, baik, sedih. Semua perasaan tercampur aduk, susah untuk dideskripsikan. Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko? Yang pertama, meningkatkan sikap toleransi. Yang kedua, menghargai orang lain. Yang ketiga, menerima kekurangan. Yang keempat, menggunakan teknologi dengan baik. Yang ketiga, apa makna dari permainan peran yang Anda lakukan? Jadi makna dari permainan tadi adalah stop bullying. Dan pesan yang tersirat dalam permainan tersebut adalah janganlah kita melakukan bullying, karena melakukan perundungan tidak hanya merugikan bagi orang yang menjadi korban, tetapi juga merusak bagi semua orang yang terlibat. Menerima perbedaan dan menciptakan lingkungan yang aman adalah kunci untuk mencegah perundungan dan membuat komunitas menjadi lebih baik. Lalu yang terakhir, apa kesimpulan yang bisa diambil dari permainan peran tersebut? Yaitu jangan membuli dan marilah kita saling menghargai dan menerima kekurangan. Terima kasih. Tepuk salut. Jempol, 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 salut. Ya, yang pertama itu terkait menjaga sekolah tetap damai. Tadi itu capaian pembelajarannya ada apa tadi? Ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Ancaman, kerentanan, kapasitas. Jadi untuk menjaga kedamaian sekolah kita harus meningkatkan kapasitas. Jadi bagaimana cara kita mengatasi, kemudian dan mengurangi kerentanan. Dengan demikian risiko menjadi lebih kecil. Jadi tadi sudah disampaikan di setiap refleksi itu ada ancaman itu kita harus mengandalkan kerentanannya supaya bisa mengatasi ancaman yang masuk, gitu ya. Nah di sini ancaman itu bersifat eksternal, kemudian ancaman itu kadang tidak bisa dikendalikan, benar atau tidak? Ya. Kemudian kerentanan itu internal, berasal dari dalam, ya, dari sekolah, dari lingkungan, dari sekolah, dari dalam diri kita sendiri, ya. Kemudian itu juga bisa dikendalikan. Kemudian kurangnya wawasan, kesadaran, dan keterampilan. Kemudian ada juga kerentanan itu memiliki titik lemah yang perlu perbaikan. Ya.
Selanjutnya adalah kapasitas itu biasanya itu berhubungan dengan kebijakan-kebijakan sekolah atau aturan-aturan sekolah ya. Fasilitasnya apa, kemudian praktik baik. Selanjutnya konsep yang berikutnya adalah terkait bagaimana membangun sistem dan meningkatkan kapasitas. Nah, di sini apa itu sekolah damai? Coba Kiran baca dulu apa itu sekolah damai. Sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan menciptakan budaya damai. Ya, ini yang kita harapkan, ya. Bukan hanya fasilitasnya yang bagus, tetapi kenyamanan juga perlu ya. Jadi aman, nyaman. Aman dan nyaman itu sesuatu yang berbeda ya. Aman, nyaman. Kalau nyaman itu sudah pasti aman atau tidak? Iya, ya. Sama dengan jujur dan setia. Lebih memilih jujur atau setia? Jujur. Setia itu sudah pasti jujur ya? Iya. Setia itu sudah pasti jujur. Kalau jujur belum berarti setia. Ya, sama dengan aman dan nyaman. Kalau nyaman sudah pasti aman. Gitu ya. Kemudian menyenangkan, jelas, kemudian menciptakan budaya damai. Sekarang Davina, komponen sekolah damai apa sih? Kebijakan, interaksi, promosi, Sarana dan partisipasi. Itu adalah beberapa komponen sekolah damai. Kemudian dasar sekolah damai. Coba. Ini sesuatu itu harus ada dasar-dasar. Misalnya OSIS itu harus ada dasar undang-undangnya. Prinsip penyelenggaraan pendidikan itu ada di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sistimnas. Mau dicari nanti pulang boleh cari. Kemudian ada 10 hak anak, konvensi hak anak PBB. Ini kalau tidak salah ini anak-anak kita pasti tahu ya. 10 hak anak. Kemudian yang forum anak lebih khusus ya. Kemudian ada sekolah ramah anak. Apakah sekolah kita sekolah ramah anak? Iya. Ya dong. Semoga ya. Oke, kemudian di sini sebenarnya ada video juga, video kerentanan tentang perundungan. Iya. Wih, iya kamu mana di sini? Dia kenapa sih? Aku bekerja, kamu sehari di rumah. Harusnya kamu bisa seperti ini supaya lebih disiplin. Baik, sekarang buka halaman 27 ya. Ada teman-teman kita yang mengalami berubah. Ada sekolah, di rumah, orang tua sibuk. Besok usahakan berangkat lebih pagi ya. Sekarang silakan duduk aja. Nah, ini termasuk konsep yang ketiga kerentanan, yaitu diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi itu adalah pembatasan, pelecehan atau pengucilan. Itu diskriminasi. Seperti tadi kan Theo dikucilkan karena siswa baru yang tidak bisa bahasa Manado ya. Karena kebiasaan di sini kan menggunakan bahasa Manado, sementara dia bilang tidak, itu namanya juga diskriminasi juga. Kemudian pemaksaan, tadi juga ada pemaksaan atau tidak ya? Jadi secara tidak langsung itu kelompok dua tadi memerankan pemaksaan. Ya. Walaupun tidak diucapkan, tapi mereka memaksa bahwa si Theo itu harus bisa berbahasa. Ya, itu juga salah satu bentuk diskriminasi. Kemudian mengajarkan kebencian. Selanjutnya ke aplikasi. Jadi yang terakhir adalah aplikasi. Kalian akan mensurvei sekolah damai, tetapi dalam bentuk pengamatan saja ya, dalam bentuk pemikiran saja. Jadi ada 3 hal yang kalian harus tulis lagi ya di kertas itu terkait survei sekolah damai. Jadi yang pertama adalah ancaman apa yang selama ini terjadi di sekolah yang mengganggu kedamaian di sekolah. Di sekolah kita ya, jangan berasumsi di sekolah lain atau di video-video ya, tapi yang terjadi di sekolah kita. Kemudian apakah pihak sekolah telah mengatasi ancaman tersebut? Kemudian yang ketiga apa bentuknya? Ya, selanjutnya sebagai siswa yang memiliki wawasan kebinekaan global, apa yang dapat Anda lakukan sebagai suatu kapasitas dalam mengatasi ancaman tersebut? Secara singkat saja ya. Silakan dituliskan dulu di kertasnya masing-masing. Kemudian nanti disimpan. Baik, jadi kelas 11 setelah kalian merefleksikan, kemudian mengaplikasikan. Setelah itu tadi kalian sudah buat ya refleksinya tentang pesan-pesannya, kemudian ancaman apa yang terjadi di sekolah kita, kemudian bagaimana kalian melihat sekolah itu sudah bisa mengatasi ancaman tersebut atau tidak ya. Jadi kalian nanti dipersilakan satu persatu untuk tempelkan itu di aplikasinya. Kemudian yang tadi yang kelompok itu mesti ada. Oke. Jadi yang 3 kelompok itu ditempelkan di bagian refleksi, kemudian yang masing-masing tadi aplikasi di bagian aplikasi, kemudian langsung di situ ada
penandatanganan persetujuan bahwa kalian itu menyetujui bahwa di sekolah kita tidak boleh ada terjadi 3 dosa besar pendidikan, ya, yaitu intoleransi, bullying, pelecehan seksual, dan diskriminasi. Jadi kalian akan menjadi garda terdepan untuk menyuarakan itu, ya. Boleh ini? Boleh. Persilakan menempel dan menandatangani. Dikit yang dekat terus. Tidak dong. Bisa ditendang balik. Nanti tulis nama juga di bawahnya. Oh, merah. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini tentang wawasan kebinekaan global dengan doa, dan dipersilakan kepada Davina untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberkati kegiatan kami pada pagi hari tadi hingga sekarang. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mengakhiri kegiatan pembelajaran ini. Semoga apa yang telah kami dapat boleh kami terapkan secara langsung dan dapat berguna bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, hanya ini doa kami dengan nama Kristus Tuhan dan Amin. Baik, terima kasih kepada Davina yang sudah bawa kita dalam doa. Mari kita tutup dengan yel-yel yang tadi, ya. Coba semua berdiri dulu. Ingatkan, semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Wawasan kebinekaan global. Siapa yang tidak diri? Saya Surya Pradana. Hormati Indonesia, hargai dunia. Oke, terima kasih. Semoga kalian tetap sehat selalu. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.